Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widi selaku dosen kami mata kuliah Preservasi dan Konservasi Perpustakaan Arsip. Perkenalkan, saya Aziza Okta dan di sini ada rekan saya juga Septiana Devi Astuti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang komunikasi data. Maka berikut ulasannya. Jadi komunikasi data adalah hubungan antara dua atau lebih peralatan data processing melalui media transmisi untuk melakukan pertukaran informasi. Komunikasi data dapat dilakukan antara dua jenis komputer atau lebih yang jenisnya sama ataupun berbeda. Komunikasi data dapat berjalan dengan baik jika mengacu pada aturan atau standar yang direkomendasikan oleh badan internasional utama yang mengaturnya. Yang kedua yaitu ada karakteristik komunikasi, ada 4, yaitu ada pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Yang pertama ada pengiriman. Pengiriman itu dapat terlihat dari sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. Yang kedua ada akurasi. Sistem harus memberikan data yang akurat, kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Yang ketiga ada ketepatan waktu. Piranti perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila terlambat, maka data tidak akan berguna. Hal semacam ini juga dapat disebut dengan pengiriman transmisi real time. Yang keempat ada jitter yang merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi waktu kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata sehingga akan menyebabkan kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. Kemudian komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Data yang dimaksud di sini adalah sinyal elektromagnetik yang dibangkitkan oleh sumber data yang dapat ditangkap dan dikirimkan ke terminal-terminal atau device penerima. Kemudian agar data dapat dikomunikasikan dengan baik, maka harus terpenuhi komponen-komponen komunikasi datanya. Ada beberapa hal, yaitu ada sumber atau source, pemancar, sistem transmisi data, penerima, dan tujuan. Yang pertama ada sumber atau source yang berfungsi untuk menghasilkan data untuk ditransmisikan. Yang kedua ada pemancar atau transmitter, berfungsi mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Kemudian sistem transmisi atau transmission system bertugas yang membawa data. Kemudian ada penerima atau receiver, berfungsi mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Yang terakhir ada tujuan atau destination, yaitu tujuan data akhir atau pengambilan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi data. Di sini ada dua macam komunikasi data, yaitu komunikasi data melalui infrastruktur terestrial dan komunikasi data melalui satelit. Untuk komunikasi data melalui infrastruktur terestrial, komunikasi data jenis ini merupakan pertukaran data yang menggunakan jaringan kabel atau nirkabel sebagai media transmisinya. Komunikasi data jenis ini menjadi jenis komunikasi data yang membutuhkan banyak biaya pada saat infrastrukturnya. Untuk yang kedua, komunikasi data melalui satelit. Komunikasi data melalui satelit merupakan pertukaran data yang menggunakan satelit sebagai media transmisi atau sebagai jalannya data, sehingga jangkauan data akan lebih luas dan tidak memakan biaya yang banyak, karena biaya transfernya lebih murah. Akan tetapi, komunikasi data jenis ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah pertukaran data menjadi lebih lama tergantung dengan kondisi cuaca di sekitarnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi data.
Di sini ada dua bentuk komunikasi data. Yang pertama, offline communication system, dan yang kedua, online communication system. Untuk offline, bentuk komunikasi data ini merupakan sebuah sistem pengiriman data yang menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagai medianya. Kemudian, meneruskan data ke sumber pengolahan data. Akan tetapi pada offline, communication system ini dapat tidak akan langsung diproses ke CPU. Ada beberapa alat yang digunakan pada komunikasi data sistem offline ini, yaitu jalur komunikasi, terminal, dan modem. Yang kedua ada online communication system. Untuk bentuk komunikasi data ini merupakan sebuah sistem pengiriman data yang dikirimkan melalui terminal komputer dan dapat langsung diproses oleh komputer tersebut pada saat Anda membutuhkan. Sistem komunikasi data secara online ini dapat berupa real-time system, batch processing, dan time sharing system. Real-time system yaitu sebuah sistem pertukaran data yang memerlukan tingkat transaksi dengan kecepatan di atas rata-rata, atau lebih tepatnya kecepatan tinggi. Untuk batch processing, yaitu sebuah teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara menumpuk data terlebih dahulu. Kemudian data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan nama batch. Yang ketiga yaitu time sharing system. Merupakan salah satu teknik pemakaian secara online yang digunakan oleh beberapa user. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan komunikasi data. Ada beberapa tujuan dan fungsi komunikasi data. Yang pertama yaitu komunikasi data berfungsi untuk menyingkirkan waktu pengiriman data dalam jumlah besar tanpa suatu kesalahan. Yang kedua, penggunaan sistem komputer atau peralatan pendukungnya sangat memungkinkan untuk digunakan pada jarak jauh. Yang ketiga, dapat mendukung sistem manajemen dalam hal pengontrolan karena dapat menggunakan sistem komputer secara terpusat dan tersebar. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat komunikasi bagi orang-orang yang memiliki lokasi geografis yang berbeda atau berjauhan. Contohnya yaitu pekerjaan dua orang yang berada di dua negara yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu mampu menyebarkan informasi dalam jumlah banyak dengan kecepatan yang mumpuni dan tanpa suatu kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, mungkin cukup dari kami berdua pemaparan tentang komunikasi data. Mungkin jika ada yang didiskusikan atau yang perlu dipertanyakan ataupun masukan, bisa drop di komen ya semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.